Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Fadila dan rekan saya ini Dwi Ciptana Mutia. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis empirik ketimpangan ekonomi antar daerah. Pemerintah mengakui ketimpangan ekonomi masih sangat ketara di tanah air. Hal ini terlihat dari perbedaan antara pusat ekonomi di Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Ketimpangan ini terlihat dari kontribusi pajak Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 80% pendapatannya pajak. Padahal, Indonesia tidak bisa selamanya mengandalkan Pulau Jawa sebagai sumber pertumbuhan. Pemerintah menyatakan akan mengevaluasi kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini difokuskan di luar Jawa, yakni di Papua, Sumatera, dan juga Kalimantan. Dengan pengembangan infrastruktur diharapkan ketimpangan ekonomi di daerah bisa ditekan. Disparitas ekonomi antar daerah. Indikatornya yang pertama yaitu PDRB dan PDRB per kapita. Kedua, variasi konsumsi rumah tangga per kapita. Ketiga, Human Development Index. Keempat, kontribusi sektoral terhadap PDRB. Kelima, struktur fiskal. Dan yang terakhir yaitu tingkat kemiskinan. Untuk faktor penyebab ketimpangan antara lain yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah, terus alokasi investasi, kemudian tingkat mobilitas faktor produksi yang terendah antar daerah, kemudian perbedaan sumber daya alam, terus perbedaan kondisi demografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi. Untuk faktor penyebab penting ketimpangan yaitu migrasi kapita antar daerah, proses aglomerasi pada daerah yang relatif kaya, selanjutnya pembangunan sarana publik pada daerah yang lebih padat, kurangnya keterkaitan antar daerah, dan juga migrasi tenaga kerja antar daerah bersifat selektif. Di Indonesia, ketimpangan muncul disebabkan oleh mekanisme pasar yang berupa input, output, kapital, tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi yang terdistorsi oleh kebijakan ekonomi pemerintah pusat ke daerah. Akibat distorsi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Perencanaan pembangunan yang cenderung bersifat sentralistik selama ini juga dituding sebagai penyebab kesenjangan pembangunan ekonomi secara regional. Program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum berjalan baik. Alokasi perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penganggaran pembangunan masih mengalami berbagai kendala. Studi tentang kesenjangan di Indonesia Harium 1996 mengumumkan bahwa laju pembangunan antar daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan antar daerah, terutama antara Jawa dengan luar Jawa, antara KPI dan KTI, serta antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Ukuran yang digunakan untuk menghitung kesenjangan kesejahteraan ekonomi antar wilayah adalah Gross Regional Domestic Product atau GRDP per kapita. Dampak pembangunan, dampak ketimpangan pembangunan. Adanya kesenjangan ketersediaan fasilitas seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sumber daya manusia yang berkualitas berpusat pada satu wilayah. Solusi dari masalah tersebut yaitu penyebaran prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pengembangan pendidikan antar wilayah, pengembangan pusat pertumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.